Ketemu lagi di channel Janu Hendarto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang AVL3. Apa itu AVL3? Dari namanya ada huruf A, V, dan L. Ternyata itu dari nama seseorang yang ahli dalam struktur data, mengusulkan yang namanya Alderson, Tversky, dan Landis, mengusulkan sebuah tree, yaitu struktur data pohon yang jenisnya termasuk BST, binary search tree. Tetapi di AVL3 ini harus di-maintain, harus dipertahankan tentang balance. Untuk apa gitu? Sebuah BST harus balance. Kita lihat di poin yang pertama bahwa unbalanced binary search tree itu jelek. Kenapa jelek? Ya, di sini worst case-nya adalah ON. Sebagai contoh ekstrim, kalau kita punya urutan data sudah terurut, disusun, dimasukkan satu persatu untuk menyusun BST, maka BST yang dihasilkan, misalkan urutnya ascending, maka BST yang dihasilkan adalah BST yang miring ke kanan. Pertama data 2, masuk data 5, kanannya, data 7, kanannya 5, data 12, kanannya 7. Terus jadi pohonnya ini jadi linear, miring gitu ya. Itu yang ekstrim. Yang tidak terurut pun, dari pengalaman video sebelumnya tentang BST, secara random kita membuat BST, agak susah untuk mendapatkan akar di mana posisinya itu di urutan in order, dia di tengah kira-kira begitu. Sehingga subtree kiri dan kanannya jumlah node-nya hampir sama. Itu agak susah. Kebanyakan miring, bahkan seringkali subtree kirinya tidak ada, misalkan seperti itu kemarin di video sebelumnya. Pada AVL3 ini kita akan berusaha bagaimanapun inputnya, nanti kita coba demokan dengan input yang random pun akan selalu di-maintain balance. Kalau balance, maka operasi-operasinya pada umumnya search dan seterusnya itu adalah log n. Jadi harapan daripada struktur data tree ini adalah semua operasinya basisnya adalah logaritma n dengan pilihan pokoknya 2 tentunya. Log n ini cukup cepat. Untuk n 1 miliar itu sekitar 30 kali operasi selesai. Tapi kalau n, nah ini jadi relatif lambat dibanding, jauh lebih lambat dibanding log n. Untuk itu AVL3 akan membuat tree-nya selalu balance. Terhadap operasi insert, delete, semua akan dipertahankan. Ada proses rebalancingnya. Sekarang yang disebut balance menurut AVL3 adalah di poin ketiga ini. Untuk setiap node di dalam tree, tinggi daripada subtree kiri dan subtree kanan itu berbeda maksimum 1 tingginya. Maksimum ya. Syukur sama. Tapi tidak bisa kita minta sama, tergantung berapa datanya. Toleransinya maksimum 1. Berbeda tinggi selisih antara subtree kiri dan subtree kanan. Di dalam
PowerPoint ini digambarkan subtree itu dengan ya segitiga seperti ini. Ini bisa dibayangkan di dalamnya ada node-node dan seterusnya. X ini adalah akarnya, tingginya diukur dari X ke bawah begitu. Yang subtree ini kalau tinggi tree semuanya H, subtree ini tentunya tingginya berkurang 1, H-1. Yang di sini bisa H-2. Atau model yang sebelah kanannya, yang kiri H-2, yang subtree kanan H-1. Perlu dilihat di sini, perlu diperhatikan bahwa for each nodes, untuk setiap node. Oke. Kita coba melihat contoh, ya, contohnya seperti apa. Oke, yang pertama, tree dengan 4 node seperti ini, akarnya 10, kanannya 20, kemudian 5, 3 dan seterusnya ini. Apakah ini AVL tree? Ya, AVL tree itu. Karena setiap node 3 jelas daun itu pasti balance, karena subtree kiri kanannya 0 nggak ada. 5 nggak apa-apa, 5 ini karena subtree kiri tingginya 1 adalah kanannya 0, selisihnya masih 1. 10 di sini subtree kiri 2, subtree kanan 1, berbeda 1. Tidak ada yang tidak memenuhi. Oke, ini AVL tree. Contoh berikutnya, bagaimana dengan yang ini? Apakah ini AVL tree? Coba diamati apakah AVL tree. Dari semua node, nggak boleh Anda ngecek hanya akarnya saja. Kalau akar bagaimana? 10 ini, oke. Di sini tingginya bukan banyaknya node ya. Sekali lagi tingginya ini kita hitung aja 2 begitu. Di sini 3. Selisihnya 1, oke. Tapi bagaimana dengan node yang lain? Ini aman? Ternyata tidak ya. 5 kelihatan bahwa 5 ini tidak memenuhi syarat daripada AVL tree, karena 5 subtree kirinya 2, subtree kanannya tidak ada. 2 itu maksudnya kalau ini dikasih anak gitu juga masih 2 lah ya, jangan dihitung node-nya. Maka ini bukan AVL tree. Kenapa? 5 merah tidak memenuhi syarat daripada AVL tree. 1 node saja tidak memenuhi, maka batal menjadi AVL tree. Bagaimana yang ini? Ya, AVL tree jelas. Nah, sekarang ini kalau dihitung, kalau kadang kita salah persepsi. Ini kanannya 2 node, kirinya subtree-nya ada 5 node, maka selisihnya 3 node. Ya, bukan seperti itu. Tingginya, yang dilihat tingginya. Kita cek dari mana? Root akar, oke, 12. Subtree kanannya ada 2 level, Subtree kirinya ada 3 level. Apanya yang melanggar? Tidak ada. 2 dan 3 oke, selisih 1. Bagaimana dengan 8? 8 juga memenuhi syarat AVL. 1, 2. 16 oke. 1, 0. 4 balance sekali, imbang. 10 oke, daun. Oke, ini AVL tree. Walaupun kelihatan miring ke kiri, tapi ini memenuhi syarat AVL tree. Ini AVL tree yang ya paling jelek lah begitu. AVL tree sejelek-jeleknya seperti ini. Bisa seperti ini. Maka nanti ada balancing tree yang lain, ada red black tree, ada 2, 3, 4 tree. Ya, masih banyak mungkin yang balancing yang diusulkan oleh orang lain. Kita tuntaskan dulu tree yang sebelumnya tadi. Bagaimana kalau diberi input 1? 1 kalau dimasukkan sebagai input tadi
Setelah di insert 1, 12 lebih kecil 1 ya, 8 lebih kecil, 4 lebih kecil, 2 lebih kecil, akhirnya di sini insertnya. Maka dari itu yang tidak memenuhi AVL3 ada 2. 8 tidak memenuhi, berbeda. Differ 2, berbeda 2. 12 juga berbeda 2. 2 level di sini. Yang lain oke. Warna merah ini menunjukkan tidak memenuhi syarat balance tadi. Bagaimana cara menangani ini untuk AVL3? Nah, maka dari itu, untuk mempertahankan balance, kondisi balance dari AVL3 setelah adanya insert ataupun delete node baru, maka kita perlu mengecek tadi, mulai dari root ya. Terus semuanya kita cek bagaimana balance conditionnya tadi. Kondisi balance-nya untuk setiap node harus dicek betul, semuanya harus balance. Setelah insertion, maka kondisi balance ini harus ya bisa atau bisa terjadi menjadi tidak balance lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tuh ada contoh sebelumnya tadi. Maka kita bisa melakukan balancing. Artinya dengan memasukkan 1 seperti ini, bagaimana supaya menjadi balance? Maka nanti proses balancingnya, salah satunya misalkan, kalau gitu kita ganti akarnya menjadi 8. 12 menjadi subtree kanannya 8. Sehingga harapannya menjadi balance. Seperti itu. Sehingga kita berikutnya akan mempelajari bagaimana rotasi pada AVL3. Di situ ada 2 macam rotasi, single dan double rotation. Kapan kita melakukan single rotation dan kapan double rotation sangat tergantung dari kasusnya. Single itu ada 2 macam nanti, yang single left single rotation, rotasi tunggal kiri, dan right single rotation kanan. Yang double juga begitu, ada putar kiri dan putar kanan. Untuk memahami rotasi pada AVL, kita lihat ini bahwa sebuah proses insert mengakibatkan imbalance, tidak balance-nya AVL, itu kita gambarkan kemungkinannya AVL-nya seperti ini, sudah berbeda 1 seperti ini, kayak contoh tadi, atau yang ini, dimana subtree kanan lebih panjang, ini subtree kiri lebih panjang, lalu kita beri nama subtree-nya itu PQR. Kita mau menginsert data tergantung datanya. Kalau dia lebih besar K2, misalkan di sini ada K2, nilainya berapa tidak tahu, misalkan lebih besar ke kanan, ke R lebih kecil ke K1. Di K1 ini ada subtree-nya P, subtree kanan Q. Ada K1 sini, K2, sini K1-nya di atas, sini K2-nya di sini. Sekarang kalau insertnya itu pada P yang di sini ya, pada P di sini, ini kita subtree P gitu, entah di pokoknya ini akan bertambah panjang 1, maka itu kita sebut sebagai kasus 1. Kasus 1 itu mirip dengan kasus 4. Kasus 4 itu kalau kita insert di subtree R. Ini kasus 4. Jadi kasus 1 dengan kasus 4 itu sebetulnya mirip, hanya ini
yang di bagian kiri, yang kasus 4 di bagian kanan. Bagaimana dengan kasus 2? Kasus 2 itu key di sini kalau ini diberi insert di daerah key di sini. Dan kasus 3 itu kalau key di sini. Ini yang akan menghasilkan double rotation nanti, kasus 2 dan kasus 1. Sementara kasus 3 maksud saya. Kasus 1 dan kasus 4 akan menghasilkan single rotation. Oke ya, sebagai gambaran seperti ini. Jadi AVL yang sudah seperti ini, kalau kita insert satu data, nah kemungkinannya kita pelajari ada kasus 1 sampai 4. Ini akan menghasilkan atau akan menghasilkan yang tidak balance tadi. Setelah di insert tidak balance-nya bagaimana posisinya? Ya, ini bisa kasus 1 dengan 4 mirip, hanya kanan kiri, 2 dan 3 juga mirip. Nah, sekarang bagaimana proses rotasinya? Ya, ini kasus 1 ya. Kasus 1 itu single rotation, sama dengan kasus 4 nanti. Kalau misalkan tadi di bagian P tadi di sini menjadi lebih panjang kan, lebih panjang. Kita gambarkan dengan segitiga ini menjadi lebih panjang kan. Ini yang merah adalah K2 ya. K2-nya merah. Tidak memenuhi sifat kondisi balance tadi. Lalu ini harus diputar. Single karena cukup diputar sekali. Cara muternya bagaimana? Ya seperti ini, menjadi seperti ini. K1 naik jadi akar. Nah, atau seolah-olah K2-nya turun. Sama saja. K1 naik jadi akar, lalu K2 turun. Anak kanannya K1 B ini harus nempel menjadi subtree-nya K2. Jadi kita lihat di sini B-nya menjadi subtree kirinya K2. Ingat sifat BST-nya ya, K1 lebih kecil dari K2. Semua yang ada di kanannya K1 itu lebih besar dari K1 tapi lebih kecil dari K2. Maka kalau K2 turun, tentunya tempatnya di kiri karena lebih kecil dari K2. Sedangkan K2 itu lebih besar dari K1, ada di kanan, sehingga sifat BST terpenuhi dan menjadi seimbang, persis sama, balance. Oke, ini kasus 1. Kasus 4, maka 1 langsung 4 ya, karena ini termasuk yang sederhana, kasus yang gampang lah. Kalau kita menghadapi single rotation, itu termasuk yang mudah. Kasus 4 itu yang tadi di sebelah kanan, hanya bedanya di kanan, mirip saja. Akhirnya diputar. Ini ya muternya ke kiri berarti. Ya, kalau tadi putar kanan, ini putar ke kiri. Putar ke kiri, maka K1 turun, K2 jadi akar, dan seperti tadi juga anak kirinya K2 itu lebih kecil dari K2, maka berada di kiri, tapi lebih besar dari K1, maka ada di kanan. Ya, ini simetris lah dengan yang kasus 1 tadi. Sekarang bagaimana dengan inside case tadi, kasus 2 dan 3? Itu sama ya, hanya ada di kiri dan ada di kanan. Kasus 2 dan 3, di sini single rotation does not work. Tidak bisa. Jadi kalau seperti ini, contohnya bahwa does not work, tidak bisa berjalan kalau kita paksakan menjadi single rotation, seperti ini akibatnya. Misalkan tadi masih ingat single rotation yang kasus 1, kita putar ke kanan, K2 turun, K1 naik jadi akar, lalu
kaki yang panjangnya misalkan di sini tadi kasus 3 ini ya, bukan di sini insertnya tapi di sini, itu akan menjadi anak kanannya K2, anak kirinya sorry K2 berada di sini. Ini tetap ya seperti tadilah rotasi single tadi, maka akan menghasilkan pohonnya seperti ini, BST yang seperti ini. Selisihnya tetap 2, berarti tidak mau diputar tetap tidak akan menjadi balance. Itu pada. Lalu kita perlu 2 kali putar gitu ya. Maka ada double rotation step. Jadi kalau tadi posisinya di sini, ini kita detailkan dengan kanan kiri begitu. Selisihnya tetap 2 ini. Ini seperti tadi yang di sebelah kiri. Kalau tadi langsung aja diputar ke kanan, ini harus putar ke kiri dulu baru kanan. 2 kali putar. Jadi ini seperti ini. Ini K1 ya, K1, K2. K2 sudah oke, balance sini. K1 juga sudah balance, tapi K3-nya merah ini. Maka kita putar dulu K2 menjadi akar untuk kasus di sini dulu ya. K2 menjadi akar, K1 turun tadi kayak kasus 4 ini ya. Putar ke kiri, lalu B nempel di kanannya K1. Oke, ini belum belum masih miring Pak. Iya, ini masih belum balance. Memang baru sekali ini ya. Lalu ini masih ada terusannya tentunya. Kalau sudah menjadi seperti ini, nah ini sudah seperti kasus 1 ini. Ini tadi kasus di sini nih, sampai di sini ini kasusnya 4 tadi ya, kasus 4. Terus setelah diputar begitu menjadi kasus 1. Jadi tadi sebenarnya single rotation 2 kali. Karena 2 kali maka disebut double rotation. Ini kalau diputar sekali lagi bagaimana hasilnya? Ya K2 akan naik jadi akar, ya, kayak kasus 1 tadi. K3 turun, C-nya ikut. Ya, bagaimana kita lihat seperti ini? C-nya ikut K3, sudah balance. Itu namanya double rotation tadi. Prosesnya tadi seperti ini. Ada di sini tadi, ini kasus 3 ya. Kasus 4 saya kira sama, tidak perlu kita peragakan. Ini putar ke situ dan putar ke sana, kiri, kanan. Ini sering disebut double rotation kanan. Pada dasarnya ini akan memutar ke kanan gitu. Karena yang kiri selisihnya 2. Nanti akan menjadi balance. Hasilnya seperti itu, 2 kali rotasi. Yang kasus 3 ya, 3 sama seperti ini. Putar ke sana dulu, kanan dulu, baru kiri, kanan, baru kiri. Jadi seperti ini. Oke, kita coba insert 3 di dalam APL ini. 3 di sini. 3 di situ ya. Kasus berapa? Kalau 3 kita insert ya. Maka yang tidak memenuhi adalah 8 ini. 8 tidak memenuhi. Maka ini kasus 1 saja ini. Tinggal putar. Single rotation kanan. 4 naik nanti, 8 turun, selesai. Ya, 8 merah kita tidak memenuhi. Lalu kita putar di situ. Ya, hasilnya seperti ini. Ini single rotation yang kasus 1. Sekarang insert 5. Nah, 5 sini. Kalau 5 di insert, kalau single rotation nggak jalan ini. Nanti kalau kamu putar ke sana, 8 turun, 5 jadi kirinya 8, 4-nya merah. Ini yang merah 8. Lalu caranya double rotation ini, putar dulu ke sana. Baru 5 nanti naik, 4 turun. Ya,
baru bisa kayak tadi kasusnya. Ya, kayak gini. Jadi 5 ini jadi akar di sini dulu. 4 turun baru 5-nya naik situ, 8-nya turun. Itu. Maka kita coba contoh ini. Contoh ini. Insert urutan ini agak panjang gitu ya. Kita cobakan menggunakan sebuah visualisasi. Ada program Java ini yang namanya visualization. Yang tadi bisa untuk latihan. Sekarang saya hanya mencoba contoh bagaimana rotasi membentuk AVL pada aplikasi visualization. Kita lihat algoritma ini cukup banyak. Visualization itu ada stack, list, queue, sorting. Kita pilih yang tree. Situ ada BST kalau mau mencoba menginsert BST, tapi ini belum balance. Kemudian ada 233 gitu. Nah, kita pilih yang AVL tree. Misalkan kita contoh saja, misalkan 50 sebagai akar ya. Ya. Kita insert, kita coba contoh yang single rotation dulu ya. Misalkan 25. Oke, 25 akan ada di kirinya. Terus saya insert supaya single rotation ya 10 misalkan. 10 kita insert, perhatikan nanti prosesnya bisa kita atur di sini ini. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja. Bisa kita step juga di sini, ada pause, step dan seterusnya. Cuman visualization ini ya sedikit kekurangannya, proses double rotationnya itu tidak ditunjukkan step by step, jadi langsung hasil akhir gitu. Tapi kalau kita sudah paham konsep double rotation nggak masalah. Oke, perhatikan 10 kita insert, apa yang terjadi? Maka akan, ya ini saya pelankan, 10 enter di single rotation right, putar ke kanan, thread, ya seperti itu. Oke, kita coba contoh sekali lagi yang single rotation dengan memasukkan 75 misalkan. Ya, yang sini. Kita coba single rotation yang kiri. Ya. Ini masih AVL, tidak akan terjadi rotasi. Kalau saya masukkan 100, ya, ini kasus single rotation. Gampang untuk melihat bahwa ini single rotation. Kalau tadi sudah kiri lebih panjang, ditambah lagi ke sana, maka akan terjadi single rotation left. Ya. Oke, kita coba lagi yang double rotation. Ya, double rotation. Misalkan kita insert 60 boleh. Nah, kalau di insert 150 Pak, ya ini single rotation. Kalau mau double yang sebelah sini, mau diisi 40 boleh, 60 juga nggak apa-apa, 40 saja, 40 atau 30 gitu. Ya pokoknya 35 lah, ada 5-nya juga. Maka akan ditempatkan di kirinya 50. Ya, kirinya 50. Nah, nanti di sini ada double rotate left. Ya, ke sana. Ya, stepnya tidak ditunjukin, langsung hasilnya seperti ini. Kita bisa trace back tadi. Cuma di sini nggak ada kembali gitu, nggak ada undo gitu ataupun kalau bisa ya ini hasil langsungnya saja. Memang mungkin programmingnya agak sedikit ribet kalau harus putar pertama gini, putar kedua gitu. Jadi langsung seperti ini. Hasilnya balance. Baik, saya kira itu. Silakan latihan lagi dengan data yang tadi. Sampai jumpa di
BST balance yang lain. Terima kasih.